Assalamualaikum Sobat Soinfo. Pada kali ini, Minin akan membahas tentang salah satu wilayah terluar dari negara Indonesia, yang juga berbatasan langsung dengan negara tetangga. Wilayah yang Mimin maksud tersebut adalah Pulau Sebatik. Pulau Sebatik secara resmi telah terdaftar sebagai salah satu dari 92 pulau terdepan dan pulau terluar negara Indonesia. Pulau Sebatik bertempat atau berlokasi di sebelah timur Laut Kalimantan. Jarak minimum antara Pulau Sebatik dan daratan Kalimantannya itu sekitar 1 km. Pulau Sebatik memiliki luas wilayah sekitar 452,2 km persegi, di mana wilayahnya ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian utara pulau dengan luas 187,23 km persegi menjadi wilayah dari negara bagian Sabah, Malaysia. Bagian selatan pulau dengan luas 247,47 km persegi menjadi bagian dari Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Indonesia. Sementara sisanya, sekitar 375,52 hektar, adalah kawasan konservasi yang dipenuhi tanaman bakau. Pulau Sebatik merupakan daerah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. Pulau Sebatik khususnya bagian Indonesia termasuk dalam wilayah administratif Kecamatan Sebatik, yaitu kecamatan paling timur di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Sementara, Sebatik Malaysia berada dalam wilayah administrasi Tawau. Pada tahun 2022 lalu, diperkirakan jumlah populasi penduduk di Pulau Sebatik adalah sekitar 72.571 jiwa, di mana sekitar 25.000 jiwa merupakan warga negara Malaysia yang menempati Sebatik Malaysia, dan sekitar 47.571 jiwa adalah warga negara Indonesia yang menempati wilayah Sebatik Indonesia. Pulau Sebatik merupakan salah satu pulau terluar yang menjadi prioritas utama pembangunan, sebab pulau ini berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia. Lalu bagaimana Pulau Sebatik bisa terbagi menjadi dua antara Indonesia dan Malaysia? Berdasarkan sejarahnya, pembagian Pulau Sebatik menjadi dua bagian ini merupakan warisan dari periode kolonialisme Barat di negara-negara ketiga. Pulau Sebatik sendiri dibagi berdasarkan pada konvensi tahun 1891 antara pemerintah Inggris dan Belanda. Berdasarkan konvensi tersebut, Pulau Sebatik dibagi pada garis koordinat 4 derajat 10 menit lintang utara. Selanjutnya, Indonesia dan Malaysia diwarisi wilayah tersebut dengan batasnya, karena keduanya merupakan bekas jajahan dari Belanda dan Inggris. Sayangnya, karena batas wilayah ini merupakan warisan era kolonial, sehingga menyebabkan beberapa wilayah memiliki status yang tidak jelas. Seperti yang terjadi pada batas internasional antara Malaysia dan Indonesia, yang berhenti di tepi timur Pulau Sebatik, sehingga kepemilikan Pulau Karangunarang dan wilayah laut yang terletak di timur Sebatik tidak jelas. Hal ini pula yang menjadi salah satu penyebab mengapa perairan dan deposit minyak mentah wilayah Hambalat di sebelah timur Pulau Sebatik menjadi pusat sengketa maritim yang aktif antara Indonesia dan Malaysia. Setelah mengalami perdebatan yang cukup sengit, sengketa teritorial tersebut akhirnya diselesaikan oleh Mahkamah Internasional pada tahun 2002, yang kemudian memutuskan memberikan pulau-pulau itu kepada Malaysia. Itulah sedikit sejarah tentang Pulau Sebatik yang terbagi dua, antara Indonesia dan Malaysia. Semoga sejarah singkat Pulau Sebatik ini dapat menambah wawasan Sobat Soinfo.